STP, kepanjangan dari Segmentation, Targeting, and Positioning, adalah strategi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk membagi pasar menjadi kelompok konsumen tertentu yang disebut segmentasi, lalu memilih kelompok konsumen yang paling potensial disebut targeting, serta menanamkan citra produk dalam pikiran konsumen yang disebut positioning. Dalam psikologi konsumen, STP penting karena setiap konsumen memiliki kebutuhan, motivasi, persepsi, gaya hidup, serta perilaku yang berbeda-beda. Jadi, perusahaan perlu memahami karakteristik psikologi konsumen tersebut agar strategi pemasaran menjadi jauh lebih efektif. Selanjutnya, segmentasi. Konsep segmentasi pasar berasal dari teori ekonomi, yaitu perusahaan membagi pasar yang heterogen ke dalam segmen-segmen tertentu berdasarkan atribut seperti usia, pendapatan, geografis, gaya hidup, dan perilaku untuk menentukan total addressable market atau TAM atau jumlah pelanggan potensial. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong tahun 2012 menyatakan bahwa segmentasi pasar dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang berbeda dan membutuhkan produk tertentu. Dengan segmentasi, perusahaan dapat menentukan target pasar secara lebih tepat, mengembangkan produk sesuai kebutuhan konsumen, memilih saluran distribusi yang efisien, serta menetapkan harga yang sesuai. Ada 4 jenis segmentasi. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis merupakan kegiatan membagi pasar ke dalam unit-unit geografis berdasarkan faktor seperti negara, provinsi, kota, wilayah, hingga lingkungan rumah tangga. Pemasar biasanya memilih segmen geografis yang lebih spesifik dan menawarkan produk sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Contohnya, pemasaran busana muslim dan hijab di Indonesia karena mayoritas masyarakatnya membutuhkan produk tersebut. Yang kedua, segmentasi demografi. Segmentasi demografi menggambarkan kepada siapa produk ditawarkan. Pemasar membagi target pasar berdasarkan usia, gender, ras, agama, kewarganegaraan, status perkawinan, pendidikan, pendapatan, status sosial, jumlah anggota keluarga, serta siklus kehidupan keluarga. Contohnya, pemasaran perabot rumah tangga mewah ditunjukkan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi merupakan pengelompokan konsumen berdasarkan gaya hidup, kepribadian, status sosial, hobi, dan latar belakang. Contohnya, gaya hidup modern, hemat, mewah, atau sederhana. Meskipun memiliki demografi yang sama, konsumen dapat memiliki karakteristik psikografi yang berbeda. Misalnya, remaja cenderung menyukai sepatu dan pakaian yang sedang tren untuk menunjang gaya hidupnya, sedangkan usia lanjut memiliki selera dan gaya berpakaian yang berbeda. Yang keempat, yaitu segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku merupakan pengelompokan konsumen berdasarkan perilaku tertentu, seperti perilaku pembelian, ketertarikan terhadap produk, dan tujuan pembelian. Konsumen dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, dan respon terhadap produk yang ditawarkan. Segmentasi ini didasarkan pada beberapa variabel seperti manfaat produk, status pemakai, sikap, tingkat konsumsi, loyalitas konsumen, serta kesiapan konsumen dalam memberi produk. Selanjutnya yaitu targeting, di mana targeting merupakan kegiatan pemasaran dalam memilih dan mengevaluasi pasar yang akan dijadikan sasaran atau tujuan untuk menawarkan produk yang dihasilkan. Priyansyah 2017. Sejalan dengan hal tersebut, Jiptono 2008 juga mendefinisikan targeting atau pasar sasaran sebagai proses dalam mengevaluasi dan memiliki satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai lebih menarik untuk dilayani melalui program pemasaran yang spesifik. Dalam hal ini, pasar sasaran yang dijadikan target pasar merupakan keputusan pasar yang akan dituju dalam menawarkan produk. Jadi, target tersebut adalah sejumlah konsumen yang memiliki kebutuhan dan karakteristik sesuai yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya, Kotler et al. 2003 juga membagi 3 bagian kriteria yang harus dipenuhi sebagai persyaratan dalam mengevaluasi dan menentukan segmen yang ditarget. Seperti yang pertama yaitu, pemasar harus memastikan bahwa segmen pasar akan menguntungkan perusahaan dengan memiliki segmen yang cukup lebih besar. Yang kedua,
dalam memilih target harus berdasarkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan cara mengukur kekuatan yang dimiliki perusahaan dan didominasi segmen pasar yang dipilih. Yang ketiga, target yang dijadikan pasar sasaran harus didasarkan pada situasi persaingan yang akan memengaruhi daya tarik target segmen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Kotler, 1997, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan pemasar dalam menentukan sasaran pasar, yaitu targeting. Seperti pertama, menganalisa permintaan konsumen. Yang kedua, penentuan sasaran pasar. Dan ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Selanjutnya, di mana terdapat strategi targeting. Yang pertama yaitu ada match market strategy, di mana perusahaan tidak memperhatikan perbedaan setiap segmen yang dipilih, seperti mendesain produk tunggal dan program pemasaran yang akan melayani konsumen secara lebih besar. Seperti contohnya itu air mineral atau mie instan yang dipasarkan untuk semua kalangan. Yang kedua, niche market strategy, di mana strategi ini melibatkan satu atau lebih segmen. Seperti adapun tujuan dari strategi ini untuk menghindari pesaing langsung yang berada pada segmen yang lebih besar. Contohnya seperti produk susu untuk penderita intoleransi laktosa. Yang ketiga yaitu concentrated marketing, di mana strategi ini merupakan pertumbuhan pasar yang diterapkan oleh perusahaan skala kecil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan yang lebih besar. Contohnya itu brand lokal yang hanya fokus menjual make up untuk remaja. Selanjutnya adalah positioning. Menurut Schiffman dan juga Weizenbaum tahun 2019, brand positioning adalah cara perusahaan membangun citra yang unik dan juga berbeda dari para pesaing terhadap produk, layanan, atau merek yang ditawarkan. Citra tersebut harus mampu menciptakan persepsi yang positif dan juga menguntungkan di benak konsumen. Untuk membangun citra yang unik, maka perusahaan perlu menawarkan keunggulan dan manfaat yang membedakannya dari para pesaing. Berikutnya, terdapat beberapa jenis positioning yang digunakan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Jenis yang pertama yaitu positioning berdasarkan atribut. Perusahaan dapat memposisikan produk dengan menonjolkan ciri khas atau karakteristik tertentu yang berbeda dari para pesaing. Contohnya, Trans Studio dikenal sebagai taman hiburan indoor terbesar di Indonesia dengan wahana yang lengkap dan juga modern. Jenis yang kedua yaitu positioning berdasarkan manfaat. Perusahaan memposisikan produk berdasarkan manfaat utama yang dapat dirasakan oleh konsumen. Contohnya Denko Fortigo Instan yang diposisikan sebagai susu yang membantu mendukung dalam pertumbuhan anak. Jenis yang ketiga yaitu positioning berdasarkan penerapannya. Perusahaan memposisikan produk berdasarkan fungsi atau cara penggunaan produk yang dianggap lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Contohnya pasta gigi Sasa yang dikenal dengan kandungan siwak dan juga mineral alami yang membantu menjaga kesehatan gigi dan juga membunuh bakteri. Jenis yang keempat yaitu positioning berdasarkan pemakai. Perusahaan memposisikan produk untuk kelompok pengguna tertentu sehingga produk memiliki kesan sesuai dengan target konsumennya. Contohnya, Lux membangun citra sebagai sabun kecantikan untuk perempuan elegan melalui penggunaan artis terkenal dalam iklannya. Jenis yang kelima yaitu positioning berdasarkan pesaing. Perusahaan memposisikan produk dengan menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan produk pesaing. Contohnya, Heat Electric dikenal lebih praktis dan juga tidak menghasilkan asap seperti obat nyamuk bakar. Jenis yang keenam yaitu positioning berdasarkan kategori produk. Perusahaan memposisikan produk sebagai produk utama atau unggulan dalam kategori tertentu. Contohnya, RTV dikenal sebagai stasiun televisi yang fokus pada tayangan anak-anak dan juga animasi. Jenis yang terakhir yaitu positioning berdasarkan kualitas. Perusahaan memposisikan produk dengan menonjolkan kualitas atau mutu produk agar dianggap lebih baik dan juga terpercaya dibandingkan dengan pesaing. Contohnya, Yakult dikenal sebagai minuman probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan karena kualitas kandungan bakteri baiknya.
Nah, contoh dari segmentasi targeting serta positioning atau STP ini, saya ambil contoh berdasarkan kopi kenangan. Untuk segmentasinya, kopi kenangan membagi pasar berdasarkan usia, gaya hidup, dan kebiasaan konsumen, seperti generasi muda yang suka belajar, bekerja, atau nongkrong di kafe dengan suasana yang nyaman. Lalu untuk targetingnya, target utama dari kopi kenangan ini yang dipilih adalah pekerja, pelajar, dan mahasiswa karena mereka membutuhkan tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas, bekerja, berkumpul bersama teman, atau sekedar bersantai dengan harga yang relatif masih sangat terjangkau. Lalu untuk positioning, kopi kenangan memposisikan dirinya sebagai tempat kopi modern dengan suasana nyaman, harga ramah di kantong, free wifi, serta beberapa gerai yang buka hingga 24 jam, sehingga hal tersebut cocok untuk belajar, bekerja, maupun nongkrong kapan saja. Kesimpulan dari STP yakni psikologi konsumen, strategi STP atau segmentation, targeting, and positioning digunakan untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan karakteristik dari konsumen agar pemasaran jauh lebih efektif. Segmentasi membagi konsumen ke dalam kelompok tertentu. Targeting memilih konsumen yang paling potensial, dan positioning membangun citra produk yang berbeda serta menarik di benak konsumen. Dengan strategi STP ini, perusahaan dapat lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya saing produk. Lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya saing